Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Aziza dengan NPM 4423210047. Saya dari Teknik Industri. Pada kesempatan tugas sistem basis data kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tutorial simulasi Procure to Pay pada Odoo. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tahapan Procure to Pay. Yang pertama itu pembuatan request for quotation yang akan dikirimkan kepada vendor. Setelah itu request for quotation akan menjadi purchase order. Setelah menjadi purchase order, vendor akan mengirimkan barang atau pesanan kita dan kita akan menerimanya yang disebut dengan receiving. Setelah receiving, vendor akan mengirimkan bill yang harus kita bayar. Sebelum itu adalah vendor bill, kemudian kita bayar itu payment, dan kemudian paid atau done. Nah, berikut adalah skenario simulasi yang saya buat. PT Arsitek Kreatif adalah perusahaan yang bergerak di bidang desain arsitektur dan interior. Seiring dengan perkembangan bisnis dan semakin banyaknya proyek desain yang dikerjakan, PT Arsitek Kreatif memutuskan untuk membeli software desain kantor atau office design software untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan desain ruang kantor bagi klien mereka. Pembelian software ini akan dilakukan melalui PT Azure Interior. PT Arsitek Kreatif memiliki 15 desainer yang bekerja di Departemen Desain dan mereka membutuhkan 15 lisensi untuk Office Design software-nya agar setiap desainer dapat bekerja secara independen menggunakan perangkat lunak yang sama. Anggaran yang disiapkan untuk pembelian software ini adalah sebesar 3 juta dan harga per lisensi software-nya adalah 200.000 sehingga total pembelian yang dibutuhkan adalah 15 lisensi software. Dalam skenario ini, kita akan memiliki 3 akun untuk 3 bagian yang berbeda, yaitu Anya Accounting untuk bagian finance dan accounting, to purchase untuk bagian purchasing, dan Wilona Warehouse untuk bagian penerima atau receiving. Nah, baik, saya akan memulai untuk tutorialnya. Saya sudah membuka Odoo-nya. Ini Odoo memakai Odoo SOL atau Odoo localhost. Nah, sebelum memulainya kita harus mengaktifkan developer mode terlebih dahulu. Kita klik saja di sini settings, kemudian kita scroll sampai bawah. Dan di sini aktif the developer mode. Kemudian setelah kita aktifin, ini saya sudah aktifin, kita perlu menambahkan user baru sebanyak 3 seperti yang dibutuhkan sesuai dengan skenario. Di sini klik saja user and companies, kemudian klik user. Nah, di sini saya sudah membuat 3 user baru, yaitu Ani Accounting, Putu Purchase, dan Wilona Warehouse. Ini sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Contohnya di Ani Accounting, di sini dia bertugas menjadi administrator di invoicing, accounting bagian invoicing. Kemudian di Putu Purchase juga dia menjadi administration di inventory bagian purchase. Kemudian Wilona Warehouse dia menjadi di bagian administrasi di bagian inventory. Jika kalian ingin menambahkan user baru, klik saja new di sini, di pojok kiri, klik saja namanya, kemudian emailnya. Nah, setelah itu dia akan ditempatkan di bagian mana, klik saja administrasi di bagian mana. Contohnya di bagian accounting, di invoicing, maka klik administration yang di sini. Sedangkan untuk yang lain, dia harus blank-blank saja karena tidak dibutuhkan. Seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan 3 jendela Microsoft Edge untuk memudahkan saya. Nah, di sini saya sudah login sebagai Putu Purchase. Kemudian saya akan membuat pesanan. Klik saja di sini bagian Purchase. Nah, tadi kita lihat dulu produk yang kita butuhkan. Tadi kita membutuhkan Office Design Software. Ini ada di sini. Kemudian kita klik Purchase dan kita membuat pesanan. Klik New. Nah, di sini vendornya menggunakan Azure Interior. Kemudian produknya di sini Office Design Software. Kuantitinya tadi saya memerlukan sebanyak 15 buah dengan unit price-nya itu 200.000. Nah, di sini akan menjadi totalnya menjadi 3 juta. Setelah itu kita send by email. Di sini request for quotation-nya akan berubah menjadi P00020, berarti ini adalah nomor pesanan kita. Nah, tampilan sudah berubah seperti ini, lalu kita klik send.
Setelah itu, RFQ akan terkirim, ini RFQ send, kemudian kita selanjutnya akan confirm order. Contohnya seperti ini yang sebelah sini, dan confirm order. Setelah confirm order, di sini akan menjadi purchase order. Nah, setelah barang menjadi purchase order, kita lanjutkan ke warehouse. Nah, di sini kita klik saja inventory. Nah, kemudian reset. Nah, di sini lihat pesanan kita tadi nomornya P0020. Di sini juga ada P0020. Kita klik ini. Kemudian lihat di sini terdapat produk yaitu Office Design Software sebanyak 15 dan ini sudah sesuai dengan pesanan kita tadi. Di sini kita hanya perlu untuk validasi, memvalidasinya. Setelah divalidasi yang tadi di warehouse itu ready, sekarang menjadi done statusnya. Nah, setelah di warehouse ini sudah selesai, kita kembali lagi ke purchase order. Nah, di sini sudah terdapat create bill. Jika tidak ada, tadi kita harus refresh terlebih dahulu. Setelah itu kita klik create bill. Setelah sudah klik create bill tadi, tampilannya akan seperti ini. Kita akan bergeser kepada hanya akuntansi, accounting. Nah, di sini kita klik invoicing, kemudian klik vendors, kemudian kita klik yang bills. Kemudian ada bill yang tadi pesanan kita yang sudah kita bikin, klik saja. Nah, di sini ada vendor bill-nya, yaitu ini. Kemudian kita, ini ya vendornya tadi Zura Interior. Kemudian bill date-nya kita isi, yaitu sekarang tanggal 17. Nah, kita cek apakah pesanan kita sudah sesuai, yaitu kita memesan Office Design Software, quantity-nya ada 15 buah, terusan totalnya adalah 3 juta, sesuai ya sama yang kita tadi buat. Nah, setelah sudah sesuai, kita confirm. Nah, setelah kita confirm, kemudian kita pay. Nah, ya di sini sudah ada tanggal total 3 juta, terus payment date-nya tanggal 17 bulan November 2024. Saat kita ini create payment. Nah, di sini sudah paid dan sudah terbayar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.